Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa begitu ya. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa. Silakan. Siti Nurjana. Mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa di dalam hati dimulai. Baik, mudah-mudahan belajar kita hari ini diberikan kelancaran, juga kecerdasan dalam berpikir ya. Amin. Baik, untuk kehadiran, karena tadi sudah dibagikan linknya, sekarang selanjutnya kita menyanyikan lagu nasional. Kalian cukup mendengarkan saja begitu. Mendengarkan lagu nasional yang berjudul Maju Tak Gentar. Nah, kita juga sebagai generasi muda tidak boleh pantang menyerah begitu ya, harus terus maju begitu, harus menjadi manusia yang lebih maju lagi daripada orang-orang terdahulu untuk meneruskan perjuangan-perjuangan mereka dengan cara belajar sungguh-sungguh seperti itu ya. Baik, apakah masih ingat pembelajaran kita minggu lalu mengenai apa? Masih dengan teks eksplanasi, Bu. Masih ingat mengonstruksi itu, membahas mengenai apa? Bagian-bagiannya, Bu. Bagian-bagian dari teks Eksplanasi ya. Baik, kita untuk pagi hari ini juga masih membahas mengenai teks eksplanasi begitu. Namun di sini seperti yang telah Ibu sampaikan di pembelajaran minggu lalu, bahwa hari ini kita akan belajar mengenai menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Pembelajaran kita kali ini tentang menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Nah, dari sini kalian harus mengidentifikasi 3 struktur yang ada dalam teks eksplanasi, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Dalam teks eksplanasi, selanjutnya kalian harus melengkapi tabel berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan. Dan yang terakhir adalah kalian harus mampu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Untuk masuk ke dalam Google Form ini ya, dan silakan diisi latihan awalnya. Bu. Ya. Contoh teks. Apakah sudah terlihat? Belum. Proses terjadinya salju. Salah satu fenomena menarik saat musim dingin, lembut dan putih seperti kapas ini hanya hadir secara alami di negeri 4 musim atau di tempat-tempat yang sangat tinggi, seperti puncak gunung Jayawijaya di Papua. Salju berawal dari uap air yang berkumpul di atmosfer bumi. Kumpulan uap air mendingin sampai pada titik kondensasi, yaitu temperatur gas berbentuk menjadi cair atau padat. Kemudian menggumpal membentuk awan pada saat awal pembentukan. Masanya jauh lebih kecil daripada massa udara, sehingga awan bergabung. Dan kita mendengar apa yang dibaca oleh Rina. Apakah kalian bisa
membedakan mana yang termasuk pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi sampai paragraf 4. Ini satu nih ya, ini pernyataan umum berarti. Lalu yang ini paragraf 2 sampai paragraf 4 begitu. Ini tidak Udah, Bu. Nah, ini tadi kita kan yang akan Ibu sampaikan dari pertemuan pertama juga ya, Ibu setelah mengulang lagi di pertemuan kedua itu mengenai bagian-bagian dalam teks itu sebenarnya sama saja begitu ya. Ada sebagai pernyataan umum, ada proses penjelas, dan eksplanasi itu sendiri adalah interpretasi. Nah, pernyataan umum itu lebih ke latar belakang proses kejadian atau deretan penjelas. Deretan penjelas itu adalah sebagai kronologis atau penyebabnya suatu fenomena. Nah, di situ dijabarkan biasa. Yang proses kejadian, Ibu, itu lebih ke sebab akibat atau kronologi dari teks tersebut, Bu? Atau penjelasan banyak? Ya, sebenarnya untuk proses kejadian itu atau deretan penjelas itu sendiri, dua-duanya itu termasuk begitu. Jadi dari awal sampai akhir itu kan sebab akibat itu pasti berhubungan dengan sesuatu yang bersifat kronologis. Kronologis itu sendiri kan biasanya lengkap begitu ya, dari awal sampai akhir dari kejadian yang terjadi pada fenomena tersebut gitu. Jadi keduanya memang saling berhubungan begitu. Kebahasaan teks eksplanasi. Nah, untuk kaidah kebahasaan teks eksplanasi di sini ada konjungsi kausalitas, kata kerja teknis, dan kata kerja kata keterangan waktu begitu ya. Konjungsi kausalitas itu adalah merupakan hubungan sebab akibat, Bu. Hubungan sebab akibat ya. Jadi konjungsi itu kita harus tahu dulu ya, konjungsi itu adalah kata hubung, berarti yang kita bukan suatu kalimat begitu ya. Nah, konjungsi kausalitas itu betul apa yang disebutkan Mira, bahwa konjungsi kausalitas merupakan urutan sebab kata sebab oleh sebab itu termasuk ke dalam kausalitas begitu. Nah, sekarang ada lagi nih yang kedua, konjungsi temporal. Apa itu temporal? Kata hubung waktu. Kata hubung waktu. Kita lihatnya dari kata tempo gitu ya. Jatuh kerja teknis. Ada yang tahu kata kerja teknis? Istilah, Bu, istilah yang ada dalam teks tersebut. Ada kata-kata istilah, Bu. Betul. Kata kerja teknis itu biasanya mengenai kata peristilahan ya. Istilah bahasa asing bisa gitu, istilah-istilah ilmiah juga bisa. Nah, teks yang salju tadi ada kata kristal. Nah, itu juga termasuk ke dalam kata kerja teknik. SMA Negeri 1 untuk mengerjakan LKPD. Baik. Apakah sudah masuk? Apakah sudah masuk? Sudah, Bu. Baik. Kalian masuk ke tugas kelompok Bahasa Indonesia kelas 11 MIPA 2. Klasifikasi fenomena. Akhir-akhir ini demonstrasi kerap terjadi hampir setiap waktu dan terjadi di berbagai tempat. Bahkan demo sudah menjadi fenomena yang lumrah di tengah-tengah masyarakat kita. Menunjukkan fenomena tersebut, seorang kepala daerah menyatakan bahwa penyebab demonstrasi dan anarkisme tidak lain adalah laparnya masyarakat. Lantas ia mencontohkan rakyat Malaysia dan Brunei yang adem ayem. Karena kesejahteraan mereka, maka demonstrasi di negara-negara itu jarang terjadi. Sudah, Bu. Di sini juga ini harusnya disebutkan katanya saja begitu. Kalimatnya, Bu. Katanya, kata kausalitasnya. Lalu ini ada konjungsi temporal. Akhir-akhir ini demonstrasi kerap terjadi hampir setiap Akhir-akhir ini demonstrasi kerap terjadi hampir setiap waktu dan terjadi di berbagai tempat, bahkan demonstrasi sudah menjadi fenomena yang lumrah di tengah-tengah masyarakat kita. Proses kejadian. Seorang kepala daerah menyatakan bahwa penyebab demonstrasi dan anarkisme tidak lain adalah faktor laparnya masyarakat. Lantas, ia mencontohkan rakyat Malaysia dan Brunei yang adem ayem, itu jarang terjadi.
Tentu saja komentar tersebut menurut sampai 1998, bukan dilakukan oleh rakyat miskin ataupun orang-orang lapar. Di keterangan waktu ini terlihat jelas bahwa ada angka 1997 sampai 1998. Banyak yang harus diperbaiki. Baik, dari segi apanya, Siti? Dari segi mencari bagian-bagiannya, Bu. Jadi dari cara menentukan begitu ya, menentukan bagian-bagian atau struktur yang ada dalam teks eksplanasi tersebut begitu. Baik, alhamdulillah ya kita sudah secara berkelompok begitu kalian berdiskusi. Pelajaran kali ini apakah ada yang mau ditanyakan kembali? Cukup, Bu. Cukup. Baik, jadi dari pembelajaran kita kali ini dapat disimpulkan bahwa kita akan menentukan bahwa ketika kita akan menentukan sebuah bagian-bagian atau struktur yang ada dalam teks eksplanasi, kita harus terlebih dahulu membaca begitu ya. Harus membacanya dari awal sampai akhir sehingga kita dapat mengetahui bagian-bagian mana yang termasuk pernyataan umum, deretan penjelas dan interpretasi atau ulasannya begitu ya. Iya, Bu. Setelah itu kita juga harus dapat atau mampu mengidentifikasi atau menganalisis kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Masih ingat kaidah kebahasaan teks eksplanasi itu ada apa saja? Ada konjungsi, Kausalitas dan konjungsi. Senang, Bu. Senang, Bu. Baik. Apakah sudah paham dengan pembelajaran kita kali ini atau ada yang masih belum paham nih Bu, saya di materi yang ini mungkin seperti itu? Masuk ke link tersebut atau ke tautan tersebut dan kerjakan. Kalau sudah selesai langsung angkat tangan, langsung memberikan ini saja ya, berbicara saja saya sudah gitu ya. Iya, Bu. Baik, silahkan dikerjakan. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran kita kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai memproduksi teks eksplanasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Kalian bisa membaca dari sumber buku atau buku paket yang dari sekolah atau dari internet begitu ya. Kasih atas kehadirannya sampai dari awal sampai akhir begitu ya. Dan untuk mengakhiri pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa begitu. Silakan untuk dipimpin oleh ketua kelasnya. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa di dalam hati. Berdoa di dalam hati dimulai. Itu saja mungkin yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata dari Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.